mari kita bicara tentang Tong Tian Siren. Salam pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan membahas sejenak tentang manusia batu misterius dari Altai Xinjiang. Batu hitam. Cerita berawal dari patung batu ini yang berdiri di hamparan kaki pegunungan Altai Xinjiang. Entah sudah berapa lama sudah patung ini berdiri tegak di sini. Saat ini ada kelompok etnis seperti Kazakh, Uighur, Mongolia dan etnis lainnya yang tinggal di daerah Altai. Tidak satupun dari mereka memiliki kebiasaan mendirikan patung batu manusia. Namun patung batu manusia ini memiliki pelindung misterius bernama Amina. Amina awalnya adalah seorang penggembala di padang rumput. Suatu hari, Amina ke gurun dan melihat ratusan batu hitam di gurun itu. Anehnya batu-batu hitam dari berbagai ukuran ini akan mengeluarkan suara logam saat diketuk, dan Amina seketika tidak mau pergi. Dia akan membawa serta seluruh keluarga untuk menetap di sini dan mengakhiri kehidupan nomadennya. Mereka ingin menjaga batu-batu hitam misterius itu. Karena menurut legenda padang rumput kuno, batu-batu hitam seperti logam ini semuanya berasal dari luar angkasa, adalah utusan yang dikirim oleh dewa ke dunia jutaan tahun silam. Mereka tersembunyi di padang rumput yang luas. Jika ada yang menemukannya, diyakini mereka adalah sosok orang yang terpilih dan menjaga batu-batu hitam tersebut, maka dewa akan memberkati mereka keberuntungan dan kedamaian. Benar saja. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2008, sebuah jalan baru melewati rumah Amina dari tempat yang tidak jauh, dan arus turis pun berdatangan melihat-lihat batu-batu hitam itu. Dengan mengandalkan penghasilan dari tiket masuk, Amina bisa membangun rumah baru dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Dan dia selalu mencari tahu rahasia di balik batu hitam ini dari mitos dan legenda, berharap menjadi pemandu wisata dan penjaga yang lebih baik. Amina menuturkan bahwa menurut legenda yang dihimpunnya, batu-batu hitam ini berasal dari angkasa sejak dahulu kala. Batu-batu itu bak bola api raksasa saat jatuh dari angkasa dan seketika membakar permukaan tanah di sana. Menjelang jatuh ke tanah, batu-batu hitam itu pun seketika meledak dan menjadi potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di area sekitar. Belakangan seiring dengan terjangan angin dan paparan matahari, beberapa batu hitam terkubur di dalam tanah, sementara beberapa batu yang awalnya terkubur di dalam tanah kemudian mencuat kembali ke permukaan. Lama-kelamaan, batu-batu hitam ini pun menjadi hantu di padang rumput. Konon katanya bisa mendapatkan keberuntungan bagi siapapun yang beruntung melihat batu-batu hitam misterius ini. Patung batu ajaib. Di tahun-tahun berikutnya, beberapa ras bangsa kuno mengumpulkan batu-batu hitam ini, mengukir simbol di atasnya, bahkan mengukir wajah manusia pada batuan hitam tersebut. Namun belakangan ras bangsa kuno ini hilang entah kemana. Mereka hanya meninggalkan kebiasaan dengan mendirikan patung batu manusia di padang rumput. Tradisi ini diwarisi oleh orang-orang padang rumput periode awal, namun mereka tidak lagi menggunakan batu hitam untuk ukiran, tetapi menggantinya dengan batu biasa. Belakangan lagi, orang-orang padang rumput ini juga lenyap di padang rumput. Sampai hari ini orang-orang padang rumput tidak lagi memiliki kebiasaan mendirikan patung batu manusia, hanya meninggalkan legenda tentang batu hitam. Sejauh ini, orang-orang di padang rumput menyebut batu hitam yang diukir dengan wajah manusia ini sebagai manusia batu ajaib. Orang-orang di padang rumput meyakini bahwa itu adalah peninggalan benda sakral tertua di padang rumput, melambangkan kontak dengan para dewata. Namun ada juga beberapa legenda padang rumput yang tidak sama. Dalam legenda ini, batu-batu hitam itu adalah batu yang membawa petaka. Awalnya ada prajurit kekaisaran yang perkasa di padang rumput. Mereka akan memerintahkan anak buahnya untuk mengukir manusia batu seperti mereka sebelum tiada. Setelah kematiannya, manusia batu ini akan didirikan di tempat di mana dia dikuburkan. Patung-patung manusia batu ini akan disertai dengan banyak potongan batu biasa yang belum diukir yang akan dikubur di area bundar tidak jauh dari patung manusia batu tersebut.
Setiap potongan batu yang dikubur mewakili satu musuh yang dibunuh oleh sang prajurit semasa hidupnya. Seorang ahli pernah menggunakan legenda ini untuk menjelaskan misteri arkeologi tumpukan batu kuno di situs Sanhaichi, Xinjiang, Tiongkok. Artinya jutaan keping batu di tumpukan batu kuno Sanhaichi merepresentatifkan bahwa penguasa padang rumput yang membangunnya ketika itu pernah membunuh sejumlah musuhnya, dan satu ukiran batu mewakili prestasi sebuah suku kala itu. Tumpukan batu kuno Sanhaichi adalah suatu bentuk pengorbanan zaman dahulu kala. Penjelasan ini juga sesuai dengan penemuan arkeologi di situs Sanhaichi, Xinjiang. Penggalian arkeologi pada tahun 2016 menemukan banyak tulang manusia yang remuk di pondasi batu. Jelas situs Sanhaichi ini bukanlah makam, tetapi kuil pengorbanan kuno. Sementara itu, analisis DNA dan penentuan usia tulang manusia ini masih dalam penelitian hingga saat ini. Apakah penjelasan ini masuk akal? Jelas, ada celah yang fatal. Tumpukan batu kuno di situs Sanhaichi berisi jutaan keping batu. Dan berapa jumlah manusia yang ada di dunia pada 3 hingga 5.000 tahun silam ketika itu? Kalau bukan terlalu berlebihan, pasti ada pandangan lain. Sampai di sini, sepertinya kita bisa secara intuitif merangkum poin-poin berikut dari legenda terkait. 1. Batu hitam adalah hujan meteor kuno. 2. Hujan meteor mungkin pernah menghancurkan sebuah suku bangsa padang rumput kuno. Bisa jadi mereka adalah penguasa dari tumpukan batu kuno di situs Sanhaichi. 3. Dengan menelusuri batu-batu hitam ini, dapat menemukan penguasa dari tumpukan batu kuno di situs Sanhaichi dan menemukan rahasia di balik Yimengkuo. Yimengkuo atau negeri kerajaan Yimu adalah salah satu dari 36 negeri asing yang tercatat dalam kitab Huainanche. Penduduknya disebut masyarakat bermata satu karena memiliki satu mata di tengah wajah. 4. Untuk memastikan semua spekulasi itu, maka poin yang paling mendasar adalah apakah pernah ada hujan meteor yang menghancurkan di pegunungan Altai? Unta perak. Kita kilas balik sejenak ke masa 121 tahun silam. Pada tahun 1898, seorang pengembala Xinjiang menemukan sepotong perak besar di Kabupaten Qinghe, di mana situs Sanhaichi berada. Perak besar itu tergeletak di gurun Gobi ketika ditemukan dan sekilas tampak seperti unta. Jadi pengembala setempat memberinya nama unta perak. Belakangan penggembala setempat mulai memujanya sebagai batu hitam dan tidak ada yang terjadi sampai 20 tahun kemudian. Ketika panglima perang setempat mengetahui keberadaan unta perak itu, ia pun mulai mengincarnya. Konon Raja Xinjiang pada saat itu, Panglima Perang Seng Secai, awalnya mengirim puluhan prajuritnya untuk memotong unta perak itu menjadi potongan-potongan kecil dengan palu godam dan gergaji besi, kemudian membawa pergi. Untuk diketahui, Seng Secai adalah seorang panglima perang Tiongkok yang memerintah provinsi Xinjiang dari 12 April 1933 sampai 29 Agustus 1944. Namun prajuritnya melaporkan unta perak itu tak bisa dipotong. Sang panglima tidak percaya, kemudian membawa pasukan pengawalnya ke lokasi untuk mengawasi pekerjaan. Benar saja, unta perak itu tidak menunjukkan tanda-tanda meleleh sedikit pun, meski para prajurit membakarnya dengan batu bara kokas selama beberapa hari. Kemudian para prajurit meledakkannya dengan bahan peledak, tetapi unta perak tetap utuh. Sebaliknya tanah di lokasi justru runtuh, membuat unta perak itu terbenam lebih dalam. Belakangan para peneliti baru tahu, unta perak tersebut memiliki berat 30 ton dan merupakan meteorit utuh yang terbesar ketiga di dunia dan terbesar di Tiongkok. Sekitar 88,67% meteorit mengandung besi, 9,27% nikel, kobal, kromium, fosforus, silikon, tembaga dan unsur lainnya, serta 6 jenis mineral kosmik yang tidak ada di bumi. Pada tahun 1965, unta perak diangkut ke Urumqi dan disimpan di depan Museum Geologi Xinjiang sekarang.
Sampai pada tahun 2004 dan 2005, sebuah meteorit besi dengan berat masing-masing 430 kg dan 35 kg ditemukan di daerah Altai. Kemudian pada tahun 2011, kembali ditemukan dua meteorit besi dengan berat 5 ton dan 18 ton. Sampai pada tahun 2016, Institut Penelitian Planet, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok bekerja sama dengan University of California, Amerika Serikat, mengungkapkan wujud sebenarnya dari meteorit besi ini. Meteorit ini berasal dari asteroid yang sama di zaman kuno. Asteroid itu meledak pada jarak 50 hingga 100 km dari permukaan bumi dan membentuk hujan meteor sepanjang 424 km di wilayah Altai, Xinjiang. Ini adalah hujan meteor yang mematikan. Setelah ditelusuri dengan informasi yang relevan, ditemukan bahwa hujan meteor biasa umumnya antara beberapa kilometer hingga puluhan kilometer. Misalnya hujan meteor yang melesat di Chelyabinsk, Rusia pada tahun 2013 dengan kecepatan 13,7 km per detik atau setara dengan kurang dari 50.000 km per jam, menyebabkan 1.400 orang luka-luka. Meteorit Chelyabinsk. Di zaman modern, hujan meteor terbesar hujan meteor di Jilin, Tiongkok pada tahun 1976 dengan area bentangan sekitar 70 km. Sebelumnya medan meteor di Altai membentang sepanjang 424 km dari Tiongkok ke Mongolia, menjadikannya bidang meteorit terbesar di dunia. Meteor Altai adalah meteorit besi langka dengan daya bunuh yang lebih besar. Menurut perkiraan ilmuwan, jika asteroid ini tidak meledak di angkasa tetapi langsung menghantam permukaan bumi, maka daya hancur yang ditimbulkannya pada ekologi global mungkin setara dengan asteroid yang memusnahkan dinosaurus 65 juta tahun yang lalu. Sementara itu, ladang meteorit terbesar di dunia juga ditemukan di Gaborone, Namibia, membentang 275 km ke selatan di mana Hoba ditemukan. Ini adalah meteorit besi terbesar di dunia yang ditemukan pada 1920 oleh seorang petani. Hoba memiliki berat 60 ton, dan karena ukurnya yang besar, meteor ini tidak pernah bisa dipindahkan dari tempat awal menabrak bumi di sekitar 80.000 tahun yang lalu. Namun hal itu kembali memunculkan dua tanda tanya baru. 1. Mengapa tidak ada catatan tentang meteorit berskala besar itu dalam sejarah? Dan bahkan tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan pada lukisan batu kuno setempat. 2. Mengapa meteorit besi sekeras itu meledak secara aneh di ketinggian rendah? Penjelasan ilmuwan terkait adalah: 1. Tidak ada catatan apapun. Ini menunjukkan bahwa meteorit itu mungkin terjadi sebelum peradaban manusia. 2. Mengapa bisa meledak? Para ilmuwan juga tidak tahu. Karena para ilmuwan tidak dapat menjelaskannya, mari kita telusuri misteri ini melalui legenda dan mitos terkait. Meteor di Chelyabinsk, Rusia. Mungkin teman-teman tahu tentang legenda urban, yaitu video ledakan meteor di Chelyabinsk pada ketinggian rendah pada tahun 2013. Video itu direkam oleh banyak netizen dengan kamera dashboard. Meteor itu meledak setelah dihantam UFO dengan kecepatan 80 hingga 100 Mach. Ditilik dari sini, tidak tertutup kemungkinan ada sekelompok peradaban maju yang diam-diam melindungi ekologi bumi. Mereka mungkin makhluk asing dari luar angkasa, atau mungkin makhluk bawah tanah. Meteor di Chelyabinsk jatuh dalam mode inframerah sebelum dan sesudah ledakan meteor Chelyabinsk. Mungkinkah hujan meteor di Altai itu juga merupakan tindakan peradaban maju untuk menghancurkan meteoroid itu dan melindungi bumi dari kehancuran? Benarkah bencana zaman kuno itu memang terjadi sebelum adanya peradaban manusia seperti yang dikatakan para ilmuwan? Apakah tidak pernah tercatat oleh manusia? Mungkin tidak demikian. Para pemburu batu meteoroid mengatakan bahwa catatan bencana ini adalah legenda yang diketahui oleh manusia, khususnya masyarakat Tiongkok, yakni legenda tentang Dewi Nuwa menambal langit. Berikut sepenggal legenda tentang Fu Xi dan Nuwa. Sebelumnya perlu diketahui, Fu Xi dan Nuwa adalah kakak beradik dan merupakan salah satu dari 3 maharaja dari suku Tionghoa.
Ada juga yang menceritakan bahwa Nuwa menciptakan manusia dari tanah liat kuning, menggunakan batu 5 warna menambal langit, menggunakan 4 kaki kura-kura raksasa untuk menggantikan 4 pilar penahan langit yang roboh, menyurutkan banjir dan memusnahkan binatang buas, sehingga manusia bisa hidup aman dan tentram. Menurut legenda, bentuk Nuwa adalah berkepala manusia berbadan ular. Ia pun memiliki kemampuan menciptakan manusia. Pada mulanya, ia menggunakan tanah liat untuk menciptakan manusia dengan tangan, tetapi karena terlalu lambat, akhirnya ia menggunakan cara dengan mencelupkan tali ke dalam tanah liat dan mengibaskannya, lalu terciptalah manusia dalam jumlah banyak. Kita kembali pada legenda Fuxi dan Nuwa. Ketika itu Fuxi dan Nuwa menciptakan kelompok etnis di sekitar pegunungan Altai yang kaya akan sumber daya emas. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, kelompok etnis ini telah berkembang menjadi suku menetap yang sangat kuat, memiliki sumber daya manusia dan tenaga yang cukup untuk menyelesaikan proyek megah kala itu. Alhasil suatu hari bangsa dewa dari Fuxi dan Nuwa melihat adanya sebuah asteroid yang akan menghantam bumi tempat mereka bernaung. Jika tidak dihancurkan, maka separuh bumi akan hancur karenanya. Tetapi meski dihancurkan juga meteorit akan menghancurkan tempat tinggal mereka, dan yang lebih buruk lagi, asteroid ini sangat keras dengan laju kecepatan yang ekstrim. Bangsa dewa juga tidak 100% yakin dapat menghancurkannya. Kemudian mereka membuat keputusan membagi suku menjadi 3 bagian. Bagian pertama terutama bangsa dewa dipimpin oleh Dewi Nuwa. Bangsa dewa berjaga-jaga di tanah tempat mereka berpijak, mencoba mengatasi asteroid dan meminimalkan daya hancurnya. Bagian kedua dievakuasi ke tempat aman di sekitarnya dan kembali membangun kembali rumah mereka setelah bencana berlalu. Bagian ketiga mengungsi ke wilayah yang lebih jauh untuk memastikan keselamatan dan mencari tempat tinggal baru, mempersiapkan kemungkinan terburuk jika gagal mengatasi hantaman asteroid. Pada akhirnya ketika bencana datang seperti yang diduga, orang-orang melihat sebuah bola api melesat dari angkasa dengan kecepatan tinggi. Saat itu mereka melihat pesawat terbang Dewi Nuwa naik dari arah tempat tinggal mereka menuju ke asteroid yang jauh. Tak lama kemudian terdengar dentuman keras dari angkasa. Bola api bak bintang gemintang yang tak terhitung banyaknya melesat ke permukaan dengan kecepatan tinggi. Di mata orang-orang saat itu, bangsa dewa terbang ke langit untuk menghadang bintang-bintang yang terus berjatuhan dari langit yang seakan berlubang. Dalam bencana ini, bangsa dewa dipimpin Nuwa membuat pengorbanan yang sangat besar, tetapi tingkat bencana ternyata jauh lebih buruk dari yang mereka duga. Lebih dari setengah umat manusia menjadi korban. Sementara itu orang-orang yang selamat kembali ke tanah air mereka pasca bencana. Mereka sangat membutuhkan ketenangan dunia spiritual. Tetapi saat itu, muncul tokoh manusia yang kuat muncul di dunia manusia dan mulai mengendalikan dunia spiritual orang-orang dengan agama, agar orang-orang mencurahkan energinya untuk kegiatan keagamaan. Alhasil mereka pun dengan tulus membangun tumpukan batu seperti Stonehenge. Mungkin legenda padang rumput saat ini memang benar adanya. Jumlah batu di situs Santau Haiche mewakili beberapa banyak pengorbanan yang telah mereka persembahkan. Rasa takut akan pengorbanan membuat mereka berdoa siang malam di sana. Agama menjadi obat untuk mematikan rasa diri mereka. Suku bangsa yang awalnya maju, kuat dan makmur ini akhirnya menjadi semakin lemah dan lemah, hingga akhirnya hilang di padang rumput. Hanya menyisakan satu nama, Yimu-Kuo. Yimu-Kuo atau negeri kerajaan Yimu adalah salah satu dari 36 negeri asing yang tercatat dalam kitab Hua Nanche. Penduduknya disebut masyarakat bermata satu karena memiliki satu mata di tengah wajah. Untungnya kelompok ketiga dari mereka ke tempat yang sangat jauh, ke daerah Su Provinsi Sichuan Tiongkok sekarang dan ke Santong. Mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan petroglif kuno di bawah piramida tumpukan batu situs Santau Haichi. Petroglif menggambarkan pemandangan negara kerajaan Yimu, dan orang-orang Yimu yang perkasa ini mungkin adalah bangsa Dewi Nuwa yang telah mengorbankan diri mereka sendiri untuk menyelamatkan orang-orang di atas. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.